BBMKG Wilayah 3 menyampaikan kondisi cuaca saat kejadian tenggelamnya KMP Tunu Pratamajaya di Selat Bali umumnya berawan. Kondisi cuaca maritim arah angin dari selatan dengan kecepatan maksimum 8,7 knots dan saat Kamis 3 Juli pukul 00 waktu Indonesia Barat 8,9 knots. Apakah dengan kondisi cuaca tersebut KMP Tunu Jaya memang layak untuk melakukan penyeberangan? Kita bahas langsung bersama narasumber Eko Prasetyo, Direktur Meteorologi Maritim BMKG. Selamat sore Pak Eko. Halo Pak Eko. Mas Victor, selamat sore. Selamat sore. Ya. Pak Eko, sebelumnya Selamat sore, Mas Victor. BBMKG Wilayah 3 ini menjelaskan ya pada Rabu 2 Juli 2025 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat dan pukul 00 waktu Indonesia Barat kemarin. Kondisi cuaca di sekitar Pelabuhan Ketapang umumnya berawan begitu ya. Informasi dari BMKG bahwa ombak antara 1,7 meter sampai 2,5 meter sehingga ada dugaan sementara kapal tenggelam karena ombak tinggi. Kalau boleh kita ulas kembali. Seperti apa sebenarnya kondisi cuaca yang dikatakan tadi berawan begitu dan gelombang laut saat insiden ini terjadi, Pak Eko? Ya, pengguna transportasi laut khususnya para nakoda tentunya sudah sangat memahami ketika ada informasi peringatan dini cuaca maritim dari BMKG terhadap kelaikan atau keselamatan kapal yang digunakan dalam rute pelayaran yang sedang direncanakan. Ini adalah bagian dari adaptasi terhadap hal-hal yang kemungkinan bisa terjadi ketika pelayaran ini merasakan terhadap dampak-dampak cuaca yang sedang dan akan terjadi nantinya. Demikian. Oke, ini berarti dengan prediksi cuaca yang dikatakan tadi berawan, berarti memang dipastikan bahwa kapal pada saat itu memang layak untuk melakukan pelayaran ya Pak Eko ya? Iya, iya. Oke. Seharusnya dengan kondisi berawan, ya tidak ada hujan, jarak pandang normal, tentunya tidak ada alasan untuk menunda suatu perencanaan berlayar ya. Ini Oke. kondisi-kondisi yang sering terjadi, Mas David. Oke, Ya. jika cuaca cukup mendukung berarti ada beberapa faktor mungkin yang belum sempat disiapkan begitu untuk pencegahannya. Anda melihat ada faktor lain selain cuaca, apakah faktor yang lain bisa menyebabkan tenggelamnya kapal ini, Pak Eko? Gelombang Ya, laut mungkin misalnya? kalau kita cermati ya, laka laut itu kan disebabkan oleh 3 hal utama ya. Pertama SDM, kemudian kapal itu sendiri, dan juga karena alam ya. Dalam ini cuaca. Cuaca biasanya yang paling berperan adalah yang pertama kecepatan angin, kemudian tinggi gelombang laut dan kecepatan arus laut. Juga ditambah jarak pandang ketika melakukan aktivitas bongkar muat di pelabuhan. Itu Mas David yang perlu dicermati oleh para nakoda atau pengguna transportasi laut. Ya, saat ini memang masih dilakukan proses evakuasi ya dan pencarian korban tersisa begitu. Tadi sudah dikatakan bahwa ada 5 orang meninggal dunia ditemukan dan sudah dievakuasi. Kalau melihat kondisi cuaca hari ini saja, bagaimana sebaiknya pihak Basarnas melakukan proses pencarian supaya tetap aman bagi setiap kru yang bertugas untuk melakukan proses evakuasi. Tapi tadi juga kami mendapatkan informasi bahwa tadi pagi cuaca juga cukup mendukung ya untuk dilakukan evakuasi di Selat Bali begitu Pak Eko. Betul sekali kawan-kawan Basarnas bersama-sama semua pihak ya, TNI, Polri, dan seluruh kementerian lembaga terkait juga bersama-sama BMKG mendukung upaya pencarian dan pertolongan sekaligus evakuasi korban. Ini dengan melihat potensi cuaca yang sangat mendukung. Sehingga seharian ini sudah maksimal sekali kawan-kawan bekerja di lapangan berupaya agar segera bisa memberikan bantuan pertolongan yang maksimal kepada korban. Ini nanti ketika menjelang malam maka kita akan agak berkurang ya karena jarak pandang yang mungkin sudah jauh menurun ya dibanding ketika pada pagi, siang dan hingga sore. Demikian Mas David. Baik, ini artinya memang ada kendala ya, jarak pandang ini sudah mulai menurun. Tapi BMKG apakah sudah memprediksi karena proses pencarian ini memang tidak akan berlangsung singkat begitu ya Pak Eko ya. Untuk prediksi cuaca sendiri dari BMKG, bagaimana yang terlihat untuk malam ini mungkin sampai besok pagi akan seperti apa cuacanya di wilayah perairan di lokasi kejadian begitu?
Ya, memang kondisi perairan khususnya di sebelah selatan Bali ya, khususnya untuk ketinggian gelombang ini memang kategorinya sedang ya, 1,3 hingga 2,5 meter. Namun tinggi gelombang itu juga tidak mudah ya kalau korban terseret hingga ke selatan. Apalagi karakter kecepatan arus laut di Selat Bali ini sangat kencang ya. Kecepatan arus 1,5 meter per detik itu sudah biasa di sana karena memang karakternya deras, sangat deras kecepatan arusnya. Inilah yang menjadi kunci bahwasanya para korban ini harus bisa segera kita tolong dengan memanfaatkan informasi-informasi cuaca maritim yang terus kita support untuk upaya pencarian dan pertolongan. Ya, ya. Belum lagi nanti ada faktor lain ya ketika jasad atau mungkin dalam keadaan meninggal dunia bisa terseret arus bawah laut begitu. Pak Eko, saya ingin tanya, Ya, BMKG ini kan pasti memiliki banyak prediksi begitu ya cuaca yang akan terjadi di wilayah Indonesia termasuk di perairan Selat Bali. Apakah ya. BMKG, Pak Eko sendiri mungkin sudah berupaya untuk berkoordinasi bahwa saya ingin tanya saja, ketika ada cuaca yang tidak layak untuk dilakukan pelayaran, apakah ini akan langsung dikoordinasikan kepada para pelaku usaha, baik pelabuhan-pelabuhan maupun sektor-sektor yang melakukan bisnis di bidang pelayaran begitu, atau bagaimana mekanismenya? Betul, betul sekali Mas David. Khusus di penyeberangan, ya, baik di Selat Sunda maupun di Selat Bali atau Selat Lombok, BMKG memberikan layanan informasi cuaca per 1 jam. Ya, per 1 jam ini adalah bagian upaya eh, meningkatkan keselamatan berlayar ya, khususnya di Selat Bali. Ini informasinya diseperluaskan secara masif, utamanya ke seluruh stakeholder di Pelabuhan Ketapang Gilimanuk dan pelabuhan-pelabuhan terkait, termasuk pemilik kapal dan para nakoda. Tentunya ini kami harapkan bisa dimanfaatkan upaya perencanaan berlayar yang lebih baik lagi. Baik, ini juga masih sedang dicari dan ditelusuri ya, dievaluasi apa sebenarnya penyebab pasti kenapa kapal bisa tenggelam kalau cuaca cukup mendukung untuk dilakukan pelayaran begitu. Pak Eko, ini Ya, kita ingin tanya saja untuk wilayah perairan, untuk cuaca maritim yang dikatakan begitu. Di bulan-bulan Juli ini sepertinya beberapa wilayah Indonesia apakah memang dalam keadaan atau kondisi yang tidak layak untuk dilakukan pelayaran. Ini informasi ini penting ya karena masyarakat yang ingin berlibur mungkin atau melakukan perjalanan menyeberang antara satu pulau dan ke pulau lain, wilayah mana saja, perairan mana saja yang ya, harus diwaspadai terkait kondisi cuaca yang ya. tidak menentu ini? Betul sekali, memang lebih tepat pada informasi atau daerah-daerah perairan mana saja yang perlu diwaspadai ya. Karena kalau layak dan tidak layak itu kembali kepada jenis kapal, jenis perahu yang digunakan, kemudian kapasitas penumpang, ini mempengaruhi semua. Mhm. Wilayah-wilayah yang saat ini perlu kita waspadai adalah perairan sebelah barat Sumatera, sebelah selatan Sumatera, sebelah selatan Jawa, selatan Bali, selatan Nusa Tenggara, hingga di perairan Maluku ya. Ini perlu kita cermati karena potensi gelombang tinggi antara 1,3 hingga 2,5 meter ini sudah menjadi suatu yang sering terjadi di wilayah-wilayah tersebut. Mhm, mhm. Kalau kita lihat posisinya di selatan Indonesia ada Selat Bali, ini juga kalau lihat Iya, daerah perairannya begitu ya, kemarin juga ada kejadian di Maluku juga yang terseret ombak begitu. Ini berarti kemungkinan betul. besar kondisi cuaca yang tidak mendukung lancarnya sebuah perjalanan dengan menggunakan kapal ini banyak tantangannya di wilayah Indonesia Timur atau sama rata di seluruh wilayah Indonesia baik di barat, di Ya. tengah maupun di timur kondisi cuaca di perairan, Pak Eko? Iya, kita berada di daerah tropis, di mana dinamika cuacanya sangat cepat berubah, Mhm, sehingga para pengguna transportasi laut ini perlu merencanakan berlayar dengan baik dengan memperhatikan cuaca. mhm, Saya yakin kawan-kawan stakeholder pelabuhan sudah menjaga semuanya dengan SOP yang sangat ketat, sehingga kawan-kawan yang hendak berlayar ini eh, harus melengkapi dengan surat persetujuan berlayar atau SPB ini di stakeholder pelabuhan terdekat ya. Jangan sampai berlayar tanpa perencanaan, berlayar tanpa informasi cuaca. Ini adalah hal yang sangat beresiko
dan sering menjadi ancaman buat kita yang beraktivitas di laut. Ya. Terakhir Pak Eko, informasi ini sangat penting. Jadi tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab pengelola kapal maupun pihak pelabuhan. Bagaimana caranya supaya masyarakat lebih aware atau melihat bagaimana kondisi cuaca yang akan terjadi di jalur penyeberangan yang akan mereka lintasi. Mereka akan bisa akses informasi dari BMKG mengenai kondisi cuaca di mana saja dan seperti apa Pak Eko? Baik, memang sebelum berlayar, sebelum beraktivitas apapun ya, yang berhubungan dengan keselamatan, yang berkaitan dengan cuaca, jangan ragu-ragu untuk mendapatkan informasi terkini ya melalui kanal info BMKG. Ini adalah informasi untuk masyarakat yang sudah didukung oleh teknologi yang tercanggih ya buat masyarakat terhadap informasi cuaca yang mendukung kegiatan sehari-hari dan tentunya untuk keselamatan dalam beraktivitas. Demikian Mas David. Baik, kita akan tunggu seperti apa evaluasi dari pemerintah ya melalui lembaga terkait untuk melihat dengan jelas apa penyebab pasti kapal ini bisa tenggelam begitu ya, kalau bukan karena faktor cuaca lalu apa lagi. Tapi kita juga berterima kasih sekali BMKG akan mendukung untuk memantau cuaca ya dalam pencarian evakuasi korban kapal tenggelam ini. Terima kasih banyak Direktur Meteorologi Maritim BMKG Bapak Eko Prasetyo. Selamat melanjutkan aktivitas Pak, terima kasih. Terima kasih, selamat beraktivitas Mas David.